Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga kalian sehat dan diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang kerajaan gaib. Kerajaan gaib ini ada di Jakarta. Ini sebenarnya suatu keajaiban. Tapi karena kalian itu terhijab, jadi kalian nggak bisa melihat. Padahal ini sebenarnya salah satu keajaiban di ujung akhir zaman ini. Ya, ini ulama-ulama ini yang ceramah-ceramah ini nggak paham, nggak ngerti. Cuman hanya orang-orang yang linuih lah, kiai-kiai linuih, kiai-kiai kampung yang linuih, itu yang paham. Kalau ulama-ulama ustadz-ustadz, saya bilang ustadz su lah itu karena ini terhijab. Ulama-ulama yang di video YouTube itu walaupun dia membahas tentang makrifat, ya, dia nggak ada saya lihat tuh nyampe ke langit pertama. Orang yang bicara makrifat itu yang sudah nyampe ke langit kelima, ya, itu yang diberikan petunjuk. Allah itu memberikan petunjuk pada saya. Orang manusia-manusia yang menyampaikan tentang makrifat, dia harus sampai dulu ke langit kelima. Sementara di video YouTube itu saya lihat semuanya tuh membicarakan makrifat, ngajarin tentang makrifat, sementara dia aja belum diperjalankan Allah. Kan begitu. Ibaratnya itu kayak anak SD kelas 6 mau ngumpul sama teman-temannya, kan begitu ya. Nah, ngumpul sama temannya, lu anak SD masih kelas 6 tapi lu membicarakan tentang mata kuliah S1 seperti itu. Ini mohon maaf aja ya, itu kan banyak tuh ulama-ulama di video YouTube itu. Saya cek semua kok, diri mereka, roh mereka udah diperjalankan Allah, nggak ada. Nggak usah membahas hal-hal yang tidak kamu ketahui ya. Nanti kamu itu kan ulama, kamu menyampaikan salah, kamu dihinakan Allah ya. Kembali lagi ke tentang keajaiban ya. Ini keajaiban di ujung akhir zaman. Ini tempatnya ini di Jakarta. Ini sangat besar sekali, melebihi kerajaan goib manapun, terutama jin-jin muslim. Jin kafir ya lewat semua itu, jin muslim nggak ada apa-apanya ya. Ini kerajaan goib ini sangat besar, berkali lipat dari Uentira. Kerajaan goib Uentira itu nggak ada apa-apanya. Tadinya putrinya akan di Uentira itu ada 2 putri itu mau ke sini, tapi tak diizinkan Allah untuk bersama di sini kan. Nah, yang diizinkan Allah itu putri dari Saranjana ke sini. Putri Saranjana ada di sini, kerajaan gaib ini. Kenapa ini terbesar? Karena kerajaan ini, kerajaan gaib ini yang di Jakarta ini, itu istana ini dijaga sekarang ini sudah 130.000 malaikat, terbagi 2 golongan. Golongan malaikat Israel dan malaikat Ridwan, seperti itu. Nah, tadinya 30.000, baru-baru ini ditambah lagi 100.000. Kenapa begitu? Ya karena memang kita ini udah hawanya di alam goib itu ya, hawanya itu udah sangat panas, nggak bisa lagi, udah siaga semuanya. Sedikit bergerak bertempur, sedikit bergerak bertempur. Makanya terjadi guncangan-guncangan di Nusantara dan di dunia sana, di negara-negara sana itu akibat ini semua. Kalian tuh harus paham
banyaklah berzikir, mohon ampun pada Allah. Itu yang harus kalian lakukan. Bukan dengar-dengar ceramah ulama-ulama masuk, itu nggak usah kalian dengar. Kalian harus banyak berzikir, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu. Itu yang paling penting. Gak ada gunanya kau dengar-dengar ceramah-ceramah itu. Gak ada nanti kau di alam kubur, nanti kau ditanya dekat dengan Habib mana kau, nggak ada. Itu tipu daya setan semua itu. Mereka yang ngomong nanti kau mati ya, terus diselipkan di sini kertas, itu tipu daya setan. Itu ulama-ulama masuk yang kayak gitu ya. Jangan mau, jangan tipu daya setan. Tipu daya iblis itu sangat luar biasa ya. Udah masuk ke ya memang sebenarnya Rasulullah sudah menyampaikan ribuan tahun lalu, kan udah Rasulullah sampaikan bahwasannya nanti di ujung akhir zaman dia sangat sedih dengan keadaan umatnya ya. Yang paling berbahaya apa? Ya ulama ini yang membahayakan. Kenapa? Karena mereka bisa menyesatkan. Terbukti kan sekarang menyesatkan. Jadi kalian tak perlu dengerin ceramah mereka itu. Banyakin zikir aja saat ini. Banyakin zikir. Sini kalian itu mohon pada Allah, mohon ampunan. Fokuskan istighfar. Fokus mohon ampun kepada Allah. Fokuskan syahadatmu. Fokuskan surat Ikhlas. Itu dizikirin. Fokuskan juga la ilaha illallah zikirnya. Salawat. Itu berlama-lama nanti sinar itu datang untuk kalian. Kenapa? Karena saya juga ya memohon kepada Allah agar ruh-ruh yang berzikir ini tadi, ya Allah bukakan pintu untuk mereka ya Allah. Seperti itu. Dan kalau kalian mau ya, ikuti zikir saya. Zikir saya ini, saya bersama makhluk ciptaan Allah yang lain, bukan manusia ya. Jadi setiap malam Selasa, malam Jumat ikutin zikir saya ini. Tiap malam Selasa dan malam Jumat. Ya di rumah kalian masing-masing aja. Silakan mau sendiri, mau sama keluarga, anak istrimu, silakan. Ya, saya ingatkan. Di ujung akhir zaman ini, sayangi istrimu, sayangi suamimu. Jangan selingkuh-selingkuh, nggak usah lagi. Udah cukup. Kalau yang lalu misalnya ada terjadi perselingkuhan, udah cukup. Tobat kalian, tobat nasuha ya. Nah, kembali lagi di kerajaan itu tadi, malaikat sebagai penjaga istana ini tadi, malaikat. Di dalamnya ada siapa-siapa saja, kan begitu. Ini roh-roh suci yang diizinkan Allah, yang belum selesai masa tugasnya ini sebenarnya. Roh suci yang belum selesai masa tugasnya. Mereka harus menyampaikan kepada umatnya masing-masing, harus upgrade diri. Siapa sajakah ini? Nah, ini saya sampaikan ya. Ini ada Siddhartha Gautama, Ayahanda Siddhartha Gautama, terus Ayahanda Brahma, ada Ayahanda Siwa ya. Situ ada Ibu Dewi Kuan Yin, Ibu Dewi Durga. Di situ ada Yang Semar. Yang Semar juga ada di sini. Mereka itu kan aliran kepercayaan ya. Harusnya kalau sudah sampaikan video ini, kalian harus upgrade diri. Ini udah di ujung akhir zaman. Kalian bersahadat lah, silakan bersahadat ke siapa, silakan bersahadat. Zikirnya ya seperti yang saya bilang tadi itu aja. Nah, terus ada lagi itu Eyang Semar dan Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi ada nggak? Ada.
yang Prabu Siliwangi kan masih kepercayaan. Kalau ada yang bilang yang Prabu Siliwangi itu sudah masuk Islam, kamu berarti kamu belum nyampe ke sana. Kalau saya diizinkan Allah buat podcast ya, bertanya nih kepada roh-roh suci gitu ya. Saya buat podcast, kalian memang nggak melihat, tapi saya kan melihat di sini nih, di kursi lah, ini ada 2 kursi, saya duduk sini di situ ya kan. Roh suci salah satunya misalnya yang Prabu Siliwangi misalnya gitu kan, saya bertanya pada beliau atau roh suci yang lain, benar nggak yang saya omongin? Saya akan bertanya, apakah dulu yang udah masuk Islam atau masih aliran kepercayaan ya kan. Yang Prabu kan ya tuh, iya masih aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Yang Prabu Siliwangi itu belum Islam. Kalau kalian bilang yang Prabu Siliwangi itu sudah masuk Islam, ini kalian belum nyampe, belum tembus kalian itu. Saya sudah menyampaikan di video saya sebelumnya tentang yang Prabu Siliwangi yang dari kerajaannya. Yang Prabu Siliwangi itu kan dia mengundurkan diri lah ya, ibaratnya dari hiruk pikuk dunia ini kan. Dia nggak mau lagi mikirin dunia ini, masuk ke kerajaannya. Ibaratnya dia itu ininya tuh ke sana, sebenarnya dia udah tahu bakal ada kerajaan ini nanti, kerajaan goib ini dia udah tahu sebenarnya. Terbukti dari sana ya, dari kerajaannya dia langsung ke sini tuh di 2 Januari 2025. Yang Prabu Siliwangi langsung ke sini. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kerajaan goib ini tidak sembarangan roh-roh. Tidak sembarangan. Leluhur juga tidak bisa masuk tanpa izin Allah di sini. Leluhur itu hanya bisa berkunjung. Kalau masuk di kerajaan goib ini nggak bisa. Dia hanya bisa berkunjung. Jin-jin muslim semua bisanya berkunjung. Nah, sekarang di tanggal ini ya, ini videonya ini kan tayang nanti nih setelah hari Jumat nih, setelah hari Jumat. Nah, di malam Jumat tanggal 18 kan hari Kamis. Nah, itu malam Jumatnya Allah mengutus Nabi Sulaiman bergabung di sini. Ya, bertemu nanti roh suci sama Nabi Sulaiman. Roh sucinya Nabi Sulaiman. Nah, sudah berada bersama kita di Jakarta ini, di kerajaan goib ini sudah bersama kita. Roh sucinya Nabi Sulaiman. Ini kalau kalian tahu nih, hati saya ini bergetar. Subhanallah ya. Sangat luar biasa. Pulau Jawa ini, kalau kita kaitkan dengan Pulau Jawa ini, itu sama sebenarnya dengan Madinah ya, sama. Ini Pulau Jawa ini kalau kalian itu orang-orangnya ya, ininya mau upgrade diri ininya ke sana. Ini Pulau Jawa ini pulau yang diberkahi Allah ini. Ini kalau saya kaji-kaji ya, saya itu kan dari Sumatera, saya ini bukan asli Jakarta, saya ini perantau. Kenapa harus
Kenapa tuh harus di sini saya diserah terima ibaratnya kerajaan ini, dapatnya saya di sini? Kenapa nggak di Sumatera aja? Karena kan waktu itu saya itu di Sumatera udah meniti karir juga di sana, ingin melanjutkan karir gitu ya. Tapi dibuat saya itu nggak betah di sana, Sumatera itu. Sama Allah nggak dibuat nggak betah. Diperjalankan Allah lagi saya balik ke tanah Jawa ini. Itulah sangat luar biasanya itu. Tanah Jawa ini. Ada apa dengan tanah Jawa ini? Tuh. Sangat luar biasa. Berarti harus ada yang terselamatkan Pulau Jawa ini. Kan begitu. Tapi kalau kalian nggak mau diselamatkan, nggak apa-apa. Senusantara ini pun nggak mau diselamatkan Allah, nggak masalah ya. Nggak dibebani Allah. Saya sudah menyampaikan video tentang kaum Syiah, ya kan. Kaum Syiah itu karena kasih sayang Allah, ya, nanti akan turun tuh Rasulullah nanti di sana. Dan saya itu asli sana, kan saya yang mendoakan agar Rasulullah tuh turun di sana. Nah nanti saya akan bertanya tentang ajaran mereka, salah enggak, ini enggak gitu kan. Nah seperti itu. Jadi Allah itu sayang kepada manusia ini. Diingatkan dulu nih, kayak misalnya kaum Syiah sudah diberitahu dengan turunnya Rasulullah, tapi kalau mereka mengabaikannya, mendustakan, ya sudah. Jadi nanti kalau nanti ditanya malaikat di sana, ya itu udah kesalahan mereka seperti itu. Di sini juga sama halnya di sini. Ini kan keajaiban nih, sudah jelas keajaiban nih. Adanya istana ini. Nah, saya memberikan petunjuk kepada kalian agar kalian terselamatkan. Tapi kalau kalian tidak mau diselamatkan, ya apa? Kalau kalian lebih dengar ulama-ulama masuk, ya silakan. Berarti kan itu tipu daya iblis yang kalian ikutin. Seperti itu, Dajjal. Luar biasa Dajjal, ilmunya luar biasa. Nanti saya berperang kok sama Dajjal. Seperti itu ya. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, Nabi Sulaiman bergabung di kerajaan ini, diutus Allah untuk membantu ya untuk membantu saya, untuk membantu roh suci, untuk membantu alam goib, peperangan alam goib nanti. Selanjutnya saya lihat ya di video YouTube itu ada orang ini, mohon maaf ya, orang stres apa orang gila, kalian menyatakan itu wali Allah, sementara udah saya cek, saya lihat bukan wali Allah gitu ya. Jadi begini saudaraku, banyak orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi wadah dirinya ini nggak sanggup, paham kan? Orang mau jadi wali Allah itu nggak gampang ya. Nggak gampangnya kenapa? Jadi wali Allah itu ujiannya berat, bukan seperti kekasih Allah. Kekasih Allah itu dari awal dia tidak menginginkan seperti itu. Kalau wali Allah dari sejak dini dia menginginkan jadi wali Allah itu. Zikirnya banyak-banyak, wadahnya nggak sanggup, stres, jadi orang gila. Kalau sudah stres jadi orang gila, bukan kalian bilang dia wali Allah. Saya sudah cek itu di video-video itu yang kalian bilang wali Allah, itu bukan wali Allah, itu orang gila, benar-benar dia stres, nggak sanggup seperti itu.
Nah, jadi ada lagi tuh yang saya lihat ya, kayak menyatakan dirinya wali Allah, atau mungkin pengikutnya menyatakan dia adalah wali Allah, kayak Habib Lutfi bin Yahya itu kan, itu bukan wali Allah. Udah saya cek kok ke sana, nggak ada nama beliau. Ya kalian ini aja di video-video nanti kalian buat nanti si ini mengaku wali Allah, si ini, si ini, si ini, si ini. Nanti saya cek. Kalau memang benar dia sudah nyampai ke langit pertama, ya saya pasti sampaikan. Saya nggak akan bilang itu, saya nggak akan tambah-tambahin, saya nggak akan kurang-kurangin. Ada nggak yang masih hidup di negeri ini, Nusantara ini, yang sudah sampai langit ketujuh? Ada. Saya pernah ketemu di Banten sana. Dia keluar dari kamar, ya saya kan di luar tuh. Pas saya melihat dia, saya nangis-nangis. Itu pada masa saya belum mendapatkan keajaiban ini. Saya nak keluar ya, mata ini semua nih berair nih, mata ini keluar, nangis saya. Dan ini saya nggak tahu, saya kayak bertanya-tanya, ini ada apa ini kok aku keluar air mata gitu. Sampai saya balik ke Jakarta pun seperti itu juga, keluar terus air mata sampai ke Jakarta. Setelah saya diperjalankan Allah, tahunya seperti itu. Setelah saya diperjalankan Allah ke langit ketujuh, saya bertanya tentang beliau, ternyata dia sudah sampai ke langit ketujuh. Nah, kalau itu ya, kalau beliau itu bicara tentang makrifat, itu bisa dan harus menyampaikan kepada pengikutnya. Kalau kalian mau belajar itu kepada beliau, bukan kepada itu ulama-ulama nggak jelas itu cara makrifat. Tapi saya bertanya ke Allah, itu nggak ada dia di sana, nggak nyampe ke langit kelima. Ya nanti dia akan mempertanggungjawabkan ya di hadapan Allah. Nah, jadi kembali lagi tentang ke wali Allah tadi, gak gampang wahai saudaraku. Dan kalian juga ulama-ulama, jangan menyesatkan umat, nanti kalian akan mempertanggungjawabkannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.